Bismillah, ya ikhwan fillah, arsadakumullah. Ada satu kisah yang cukup menarik untuk kita simak. Walaupun tokoh utama pada kisah ini bukan seorang yang terkenal di kalangan para sahabat maupun sahabiah, tapi ini cukup menginspirasi bagi kita semua untuk bisa menjadikan beliau sebagai teladan. Namanya tidak banyak disebut di lembar-lembar kitab sejarah. Bahkan di dalam kisah juga tidak disebut namanya, hanya seorang wanita gitu saja. Walaupun ada yang menjelaskan wanita ini disebut atau dikenal dengan Ummu Zufar radhiyallahu anha. Beliau seorang wanita dari kalangan Afrika, Ethiopia. Kita tahu bahwasanya kulit mereka cenderung berwarna gelap. Tapi di balik itu semua ada kisah yang banyak mengandung hikmah. Dikenal atau diketahui bahwasanya beliau ini mengidap penyakit epilepsi. Bayangkan, seorang wanita dari kalangan Habasyah, kulitnya gelap, berpenyakit lagi, penyakitnya epilepsi. Mungkin orang akan menganggap bahwasanya ini tidak berharga sama sekali. Tapi suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita calon penghuni surga? Ini yang ngomong adalah salah seorang ulamanya sahabat, Ibnu Abbas. Beliau didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa memahami tafsir. Yang mendoakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya beliau dikenal sebagai salah satu ahli tafsir Al-Quran di kalangan para sahabat. Ketika beliau menyampaikan itu, maka teman-temannya kemudian terkesima. Akhirnya kemudian, siapa itu wahai Ibnu Abbas? Maka beliau menunjukkan seorang wanita dengan keadaan tadi, kulit hitam, kemudian dialah seorang wanita calon penghuni surga. Lah kok bisa? Dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia pernah menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajukan keluhannya, pernah mengeluh, pernah curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini seorang wanita yang mengidap penyakit epilepsi. Ketika penyakit saya kambuh, kadang-kadang pakaian saya tersingkap hingga aurat saya terbuka. Maka tolong doakan saya agar Allah menyembuhkanku. Permintaan yang wajar, permintaan yang logis. Dan tetapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu alternatif, memberikan pilihan. Jika engkau kuat bersabar dengan keadaan kamu, dengan penyakit kamu, maka engkau akan memperoleh surga. Namun jika engkau ingin aku berdoa, maka aku akan mendoakan kamu, semoga Allah menyembuhkan kamu. Dua pilihan, satu kesembuhan di dunia, satu bersabar dengan akhir surga. Mungkin kalau kita suruh milih, saya milih didoakan sembuh dan berakhir di surga, mungkin gitu. Tapi karena keimanan dari wanita tadi, kemudian dia bersungguh-sungguh di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia menjawab, wahai Rasulullah, aku memilih bersabar. Kemudian dia melanjutkan, namun mohon tolong doakan aku ketika penyakit ini kambuh, jangan sampai pakaianku tersingkap sehingga auratku terbuka. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada beliau untuk tadi auratnya terjaga. Ketika beliau kambuh penyakitnya, tidak sampai tersingkap pakaiannya.
Sungguh pilihan yang luar biasa. Seseorang dengan kondisi semacam itu masih memilih surga daripada kesembuhan di dunia. Inilah kesabaran yang luar biasa. Kesabaran yang berujung kepada surga. Dia rela mengidap penyakit epilepsi dalam kehidupan di dunianya, tapi dia yakin sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, kalau dia bersabar tanpa berkeluh kesah, menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah, maka nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan yang indah saat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Surga sudah menantinya. Surga telah berhias untuk menyambutnya. Ini suatu kisah yang sangat menakjubkan. Seringkali kita menderita penyakit sedikit saja langsung berkeluh kesah. Seringkali kita menerima musibah sedikit saja terus kemudian kita curhat kemana-mana. Heboh dengan story-story kita. Tapi lihatlah seorang wanita beriman ini. Sangat-sangat paham terhadap kehidupan ini. Mana yang kehidupan jangka pendek, mana kehidupan yang abadi. Sehingga dia memilih menderita, bersabar dalam kehidupan yang pendek di dunia ini untuk kebahagiaannya di akhirat. Nah, maka hidup ini penuh dengan pilihan, maka silahkan pilih dengan bijak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita dengan basyirahnya, dengan hidayahnya, agar kita memilih pilihan-pilihan yang tepat untuk keselamatan kita nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shawab.